Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selalu diberikan keberkahan di setiap harinya. Oke, hari ini gue ada di Munasain ya, atau Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Letaknya ada di Kota Bogor ya, Jawa Barat, di depan Istana Bogor. Nah, hari ini di hari Kamis ya, bertepatan dengan libur Idul Adha ya. Jadi untuk tiket masuknya sendiri itu kalau hari biasa itu 15.000. Karena gue ada di hari libur nasional itu ada di angka atau di harga 25.000. Ada apa aja sih di museum ini? Oke, kita sama-sama kita jelajahi bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu gue minta tolong kalian untuk dukung channel YouTube gue ya, dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke, jadi Munasain ini adalah kependekan dari Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Dulunya bernama Museum Etnobotani Indonesia. Jadi ini adalah sebuah museum yang ada di Kota Bogor yang menyimpan koleksi dan penjelasan ya terkait hubungan berbagai tumbuhan dengan etnografi yang ada di wilayah Indonesia. Nah, Museum Etnobotani ini diresmikan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie ya pada tahun 1982. Jadi kata etnobotani terdiri dari dua kata ya, yaitu etno yang berarti etnis dan botani yang berarti tumbuhan. Nah, lalu di museum ini juga terdapat 2000 artefak ya etnobotani dari berbagai macam diorama. Bisa dibilang etnobotani itu adalah suatu ilmu yang mempelajari pemanfaatan tumbuhan oleh suku bangsa tertentu untuk kepentingan sehari-hari. Bisa dibilang ketika zaman dulu ya, nenek moyang kita itu mempunyai kemampuan ya, masing-masing suku itu mempunyai kemampuan tersendiri untuk mengolah sumber dayanya masing-masing. Museum ini juga menyimpan berbagai macam tanaman dari penjuru Nusantara serta budayanya. Jadi tujuan museum ini adalah untuk melestarikan flora dan budaya Indonesia yang sangat beragam, serta sebagai sarana untuk ruang lingkup etnobotani. Gagasan untuk mendirikan museum ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1962 oleh Profesor Sarwono Prawiroharjo yang pada saat itu adalah ketua LIPI. Jadi pengembangan museum ini itu bertahap ya, dengan target 5 tahun pembangunan. Di museum ini kita bukan hanya sekedar melihat flora dan fauna aja ya, tapi di museum ini juga kita bisa melihat koleksi-koleksi atau alat-alat rumah tangga. Nah, mulai dari bahan sandang, pangan, obat-obatan tradisional, macam-macam kerajinan, alat musik. Dan ini merupakan museum yang bisa dibilang lengkap ya di Indonesia, karena selain dia itu menampilkan flora, fauna, budaya, lalu berbagai macam tumbuh-tumbuhan, di sini pun dilengkapi dengan tadi alat-alat yang menunjang untuk kebutuhan manusia pada masa lalu ya. Seperti yang tadi gue jelasin ya, jadi museum ini memiliki 2000 artefak dari berbagai macam daerah di Indonesia. Nah, setiap kaca pamer itu menampilkan koleksi berdasarkan jenis, tumbuhan, dan pemanfaatannya. Selain koleksi yang diletakkan dalam kaca, ada pula koleksi yang dibiarkan terbuka, sehingga pengunjung bisa melihat dengan leluasa. Sebut saja bagian tenun ya, ini ada alat tenunnya, ada juga perahu khas suku Bajo ya kalau nggak salah. Nah, di sini ditampilkan berbagai macam kain tenun dan juga alat untuk membuat kain tersebut. Ada pula pemanfaatan daun lontar ya, dibuat berbagai macam kerajinan, termasuk alat musik sasando khas dari Nusa Tenggara Timur. Banyak juga di lantai 2 ini ya terdapat berbagai macam kerajinan yang terbuat dari kulit kayu. Ada juga rumah adat Tanah Toraja ya yang terbuat dari berbagai macam kulit kayu. Sumpah gue baru sadar ini museum keren banget, karena gue baru lihat museum selengkap ini menampilkan berbagai macam kerajinan dari masa lampau ya, warisan nenek moyang kita,
Dan semua notabene terbuat dari alam ya, baik itu kulit kayu, rotan, ataupun bahan-bahan dari kulit hewan juga ada ya. Berada di museum ini, gue merasa sadar kalau kita ini sejatinya adalah negara yang sangat kaya akan budaya, akan kreativitas, dan akan hasil sumber daya alam yang sangat melimpah. Ini sumpah ya, nggak bohong, gue nggak bohong. Kalau lu semua kesini, lu datang ke museum ini, lu semua bakal ngerasain vibes atau suasana yang sangat kental akan masa lalu. Jadi seakan-akan lu tuh dibawa ke zaman dulu, dibawa ke kehidupan zaman dulu dengan berbagai macam alat yang jadul, dengan berbagai macam kehidupan yang jadul, karya-karya yang terbuat dari alam, itu bakal berasa banget di museum ini. Tambah dengan sound yang menyejukkan ya. Di sini tuh ada, kemarin tuh gue kesini di setel sound Sunda gitu ya. Karena kan emang museum ini berada di Bogor ya, di Tanah Priangan. Itu berasa banget vibe Sundanya gitu, berasa banget tadi ya lu tuh diajak ke masa lalu untuk menikmati keindahan kehidupan di masa lampau. Pokoknya wajib banget kalau ke Bogor ya. Kalau main ke Bogor nggak cuma ke Kebun Raya doang, nggak cuma ke puncak doang, tapi harus menjelajahi wisata sejarah di masa lampau. Karena lu akan sadar, lu akan tersadarkan kalau kita ini negara yang sangat kaya. Dari mulai Sabang sampai Merauke, itu kebudayaan itu tuh banyak banget. Dan lu harus wajib kesini untuk melihat betapa hebatnya nenek moyang kita di masa lampau. Untuk waktu kunjungan sendiri, seperti yang tadi gue bahas di awal ya. Jadi untuk waktu kunjungannya itu ada di hari Senin sampai hari Jumat ya. Pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Itu kalau weekdays. Harganya 15.000. Tapi kalau sekarang nih lagi liburan nasional ya, itu kalau libur nasional itu harganya 25.000 dibanderolnya. Untuk harga bagi gue tergolong murah sih ya, karena kan kita tuh disuguhkan, dimanjakan dengan berbagai macam tadi ya alat atau kebudayaan di masa lampau yang sangat-sangat luar biasa menurut gue. Gue seakan-akan inget kata-kata Soekarno ya, Bung Karno. Jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Lalu untuk lokasinya ya, museum ini berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 2224 Kota Bogor, Jawa Barat. Pokoknya nggak jauh dari Kebun Raya Bogor ya, pintu utama Kebun Raya Bogor. Daripada kalian sibuk nongkrong di luar, di mall kan, bosen tau gak sih? Mending lu coba ke museum ini. Coba datang ke museum ini, karena museum di Bogor itu bukan cuman 1-2 ya, tapi banyak. Ada museum zoologi, ada museum perjuangan, dan sekarang ada museum Munasain ya. Banyak banget museum yang ada di Bogor, dan lu harus coba satu persatu untuk menumbuhkan kembali kalau kita ini benar-benar bangsa yang luar biasa di masa lampau. Dan ini tugas kita untuk menjaga, merawat, dan melestarikan kebudayaan yang sudah ada. Karena biar nggak hilang aja jadi diri bangsa kita, ya nggak? Setuju nggak? Ya, walaupun sejarah merupakan kejadian di masa lampau atau masa lalu, tapi keberadaannya itu yang membentuk kita saat ini. Kita bisa menggunakan sejarah sebagai bagian pengalaman dan pelajaran hidup dalam diri kita. Karena gue percaya sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa. Dan kita itu emang bukan pembuat sejarah, tapi kita semua dibuat oleh sejarah. Oke, mungkin cukup sekian ya dari vlog gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya, berguna buat kalian yang tertarik dengan sejarah bangsa Indonesia. Semoga kalian bisa datang ke museum ini, dan semoga juga gue bisa mengeksplor ya berbagai macam museum yang ada di Nusantara. Terima kasih dan salam sehat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.